Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa bi'ulumin masyayikh min masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang yang pertama kali harus kita pelajari, yaitu yang berkaitan dengan fardu ain. Kemudian dari yang fardu ain itu ada 4 ilmu yang harus untuk dipelajari juga. Sekarang kita sudah masuk pada yang kedua tentang ilmu sifat. Jadi ilmu sifat ini adalah kita harus mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat itu nanti dibagi jadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, dan ada sifat mustahil. Ya. Apa sifat yang mustahil bagi Allah? Ada. Hah? Apa? Kebalikan dari itu. Ya. Kemudian, itu adik-adik sudah tauhidnya Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Kemudian beliau mengatakan wa yakfi an ya'taqida anna zatal 'aliyah muttasifatun bil qudrati. Dan cukuplah bagi kita, apalagi seorang pelajar, untuk meyakini bahwasanya Allah, zat Allah yang maha 'aliyah, yang maha tinggi, itu memiliki sifat qudrah, kuasa, mampu atas semuanya. Ya, ada yang bertanya gitu, ini manusia-manusia yang kurang akal atau apa itu, kurang ajar gitu. Kan Allah itu maha kuasa katanya. Terus kalau begitu, kalau Allah itu maha mampu dan seterusnya, bisa ndak Allah membuat sesuatu yang lebih berat dari dia katanya? Kan mampu. Berarti lamun dek mampu, berarti dia Allah. Ya, dan seterusnya. Ini kan goblok gitu. Perlu diajarkan ya ilmu sifat. Ya, dan seterusnya. Wal iradah, dan Allah itu juga memiliki sifat iradah. Iradah itu artinya yang berkehendak, berkeinginan, dinarak kanggo balaan. Ya. Jadi apapun keinginan Allah dem kanggo balaan, kecuali manusia. Manusia sesama manusia masih tahu balaan. Tapi kalau Allah, ya, kalau Allah sudah mau ini, ndak bisa Anda mengatakan ya udah Allah. Ndak bisa. Maka terima saja. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengiradahkan, ya, menginginkan seperti itu, maka terima saja. Ya. Dan dialah yang maha mengetahui atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat. Dan jangan pernah tanyakan kembek jangka teman si Allah ta'ala. Tidak boleh. Bahkan hatta dengan kita bersama seorang guru saja, kita tidak boleh bertanya dulu. Ini adalah sesama manusia, adab kita sesama manusia. Ya, bu berembe lamun Allah Ta'ala. Dalam kita berkepemimpinan juga begitu. Maulana Syekh mengatakan coblos Gerindra. Dah, bismillah.
jangan pernah nanya. Apalagi kamu nanya, jangan pernah bertanya, ya, jangan pernah berterima saja. Nomor berapa Gerindra? Belum Oh, belum. Udah, astaga. Yuk sakirang temenean. Innalillah. Ya, entah. Iya lagu. Kan calon DPR. Nah, belain. Terus? Wal ilmu. Kemudian bil qadrat wal ilmi, begitu. Allah juga maha mengetahui, ya. Makanya sepenter-penter side bodoh untuk masih, ya, itu masih tracking 1 tambah 1, ya, 2 tambah 2, 1 tambah 1 berapa? 11. Sekek romban sekek solas sehari dentong rekeng, ya. Jadi menghitung itu kan beda-beda juga, ya. Bahkan ada yang menghitung 1 tambah 1 sama dengan 10. Ada yang begitu, ya. Kalau kita melakukan kebaikan 1 dilipat gandakan 10 dan seterusnya, ya kan? Nah, itu matematika, tergantung kita geluti matematika yang mana. Nah, kalau Anda menggeluti yang paling sulit itu menggeluti matematika agama, ya. 1 tambah 1 berapa? Tidak ada kalau disertakan dengan ria. 0 ya. Jadi itu matematika agama. Nah, belai. Makanya ketika mengerjakan sesuatu harus disandarkan kepada Allah satu, ya, barulah 0 itu akan berharga. Itu para ilmuwan matematika yang membuat seperti itu. Ada yang menemukan tentang ketuhanan gara-gara mempelajari matematika. Kalau kita belajar matematika kesetanan, ya, kukus otak kan, lalu mikir la ilaha illallah. Nah, wal haya. Kemudian Allah juga maha hidup. Allah itu tidak akan pernah mati. Berbeda kalau kita, ya. Wasam'i, juga maha mendengar, ya. Makanya doa saja Allah pasti akan mendengarkan doa kita. Jangan pernah bosan untuk berdoa, ya. Ada yang mengatakan ketiga Allah pemenek la ilaha illallah, ya, itu tidak sadar sebagai makhluk itu. Wal basar, kemudian maha melihat. Wal kalam, maha berbicara. Wa in zada barahin, ya, minal kitab was sunnati fahiya kamalul ilm. Kemudian kita harus mengetahui sifat-sifat Allah yang tadi itu, dan harus ditambah juga dengan dalil. Barahin itu burhan, dalil, bukti dari kitab. Jadi Allah itu maha kuasa. Mana dalilnya? Innallaha ala kulli syai'in qadir, misalnya. Allah itu maha melihat. Apa lagi? Innallaha basirun. Allah kiri. Allah itu maha mendengar. Innallaha sami'un. Ya, iya doang, lain dulu kan. Aneh. Iya, wah jadi dalil. Maka kalau seperti itu fahiya kamalul ilmi. Maka kalau Anda langsung menghafal dalil beserta sifat-sifat Allah, maka itu adalah bentuk kesempurnaan ilmu kita. Pertanyaannya, apakah kita menghafal sifat-sifat wajib bagi Allah, mustahil dan seterusnya beserta dalilnya? Jangan dijawab. Ya, tulakan wah jog diri teh mudapal alhamdulillah. Mundik manja apalah. Ya, karena inilah sebenarnya awal mulainya kita belajar, bukan dari nahu. Ya. Sebenar. Makanya di kelas SD rubah kurikulumnya, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Wasalis, kemudian barulah kita yang ketiga mempelajari yang namanya ilmu fikih, ilmu fikih. Ya, apa juluan itu nih? Nahu, ibu jok fikih, ibu jok Quran. Nah, kebalik zaman, ya.
kebalik. Makanya kita rubah, ya, datang sebelum maghrib itu ada kajian Al-Quran, ya. Nah, yang ketiga itu adalah ilmu fikih. Wa yakfihi ma yattaqinu bihi ta'atahu minat taharah. Maka cukuplah bagi seorang pelajar, ya, untuk meyakini, ya, ketika mempelajari ilmu fikih itulah sebagai bentuk taat kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti belajar ilmu fikih itu min taharatin, kita harus mulai dari bab taharah, ya, kita mulai dari bab taharah. Makanya semua kitab fikih itu dimulai dari taharah. Kemudian mempelajari wasalatin, baru bab salat, ya, wasiyamin, kemudian bab puasa. Tinggal sebentar lagi kita puasa, tinggal 1 bulan, ya, kan sekarang sudah Rajab, kemudian Sya'ban, baru Ramadan. Allah karim, ya, tidak terasa tiba-tiba Ramadan. Setelah Ramadan, tingkat 3 itu bergembira hatiku. Allah karim, ya, tidak terasa. Wih, ose itu kan. Nah, ini baru-baru ya kiha, ya, memparan mai aran kiha, lema beda nane, ya. Ini adalah gelar sandet semal jauh, ya. Kembek buat dek semal jauh si kurang ilmu, karena gelar kita itu Quran hadis, ya. Qurannya harus mantap, ya, hadisnya harus mantap, fikihnya, apalagi nahwu saraf jangan ditanya. Kitab kuning apalagi, background ma'had itu begitu, iya. Karena rata-rata kalau Anda sudah lulusan ma'had itu dikira hebat baca kitab, ya. Lagu ndem tau si de tidak doang gawe, ya, dan seterusnya. Makanya, ya, usahakan tingkat 1 itu, ya, mumpung masih semangat, masyarakat lagi menunggu Anda, orang tua Anda lagi cerita anak saya di ma'had, besok dia pulang, buatkan pondok pesantren di kampung ini. Allah karim, pondok pesantren menunggu, ya. Nah, apalagi yang dari jauh, yang dari luar daerah, ya, berapa ikan yang dilewati itu, tongkol-tongkol didadai. Allah karim, ya, lagu dia datang bikomedo ini meriah. Nah, baru wa in kana lahu malun. Nah, baru jika memang Anda memiliki harta, maka ta'lamu ma yajibu alaihi fihi, wajib hukumnya. Bagi adik-adik misalnya nanti diberikan kekayaan oleh Allah, maka wajib hukumnya Anda harus tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta. Kayak apa? Zakat misalnya, ya, Anda harus tahu zakat orang sebagai pengusaha, zakat dagang, zakat bertani. Sekarang ada zakat gaji, ya, gaji dihitung dan seterusnya. Kemudian zakat peternakan, ya, zakat biji-bijian. Itu semuanya ada zakatnya, tapi itu jarang sekarang itu diperhatikan oleh orang-orang yang memiliki harta. Nah, wala yuqaddim ala amrin hatta ya'lam hukmallahi ta'ala fihi. Dan jangan mendahulukan, ya, suatu perkara-perkara yang lain sampai dia itu harus mengetahui hukum-hukumnya, ya. Apa hukumnya misalnya tentang zakat dan seterusnya. Jangan dahulukan yang lain. Yang harus didahulukan itu adalah, ya, yang memang akan kita jalankan. Kalau taklim itu mengatakan ilmu hal dan seterusnya, ya, yang berkaitan dengan itu. Titik. Nah, baru yang keempat adalah ilmul ahwal wal maqamat. Ya, ilmu ahwal itu adalah ilmu ahwal dan ilmu maqamat itu kayak ilmu akhlak, ya, ilmu akhlak. Wa mukhadi'un nufus,
dan yang akan menjerumuskan hawa nafsu. Nah, itu yang harus kita pelajari, apa saja yang akan menjerumuskan kita untuk berhawa nafsu, ya, condong kepada dunia dan seterusnya. Nah, itu harus kita tahu, ya. Dan wa makayidnya, tipu dayanya, ya, apa yang akan membuat kita akan melakukan itu dan seterusnya. Wa ma yajri majra dzalika, dan sesuatu yang akan membawa kita ke sana. Nah, tapi ini kata beliau, waqad dzukira boleh dzalika kullahu al-Imam Al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah. Ya, dan sungguh, ya, semuanya itu sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang namanya Bidayatul Hidayah. Ini alhamdulillah kita sudah khatamkan. Ini namanya Bidayatul Hidayah, itu adalah kita harus mulai dari kitab ini, permulaannya Bidayah. Barulah kita akan memperoleh yang namanya hidayah. Ya. Nikmat kitab ini adik-adik, Masya Allah, luar biasa. Pengamalannya luar biasa, ya. Ini luar biasa kitab Bidayatul Hidayah. Ternyata beda sekali aura kita belajar kitab Bidayatul Hidayah. Ini sudah khatam, alhamdulillah. Bagi yang belum, nanti belajar sama kakak-kakaknya yang sudah selesai. Wa Sayyid Abdullah bin Tahir bin Salim. Salam. Sayyid Abdullah bin Tahir fi Sulamit Taufik. Ini tangga untuk memperoleh taufik. Ya. Ini juga alhamdulillah khatam. Ya. Kalau sebutan le kitab-kitab nu buat tamat nu mai idam. Ya. Ini wah sebutan di kitab ni melengut terusan. Kitab apa nih? Pedas sering diwah ngaji. Kayaknya ikuti semuanya kajian-kajian kakak-kakak tingkatnya juga ikut. Ya. Nah, rahimahumallahu ta'ala. Wasani yang kedua. Jam berapa Mas ya? Oh, masih. Karin 2 menit. Wasani yang kedua, an yattabi'a fardu ainihi bita'allumi kitabillahi ta'ala al-aziz. Kemudian untuk mengiringi, ya, yang fardu ain ini, dan misalnya mempelajari tentang sholat dan seterusnya, ya. Maka setelah kita tahu, kita iringi semuanya itu dengan apa? Mempelajari Al-Quran serta dalil-dalilnya. Ya, ini kitab-kitab yang lain sudah khatam, Al-Quran belum. Ini kan bahaya. Makanya ikuti ini, tapi ya sedikit sekali yang ikut dalam kajian Al-Quran. Ya, sebentar, hanya 5 menit, 10 menit, tidak sampai 1 jam. Kemudian ya sholat maghrib berjamaah, setelah itu pulang, ya. Nah, ini karena Al-Quran ini sangat luar biasa, adik-adik. Ya, tidak ada bacaan seindah Al-Quran. Apalagi kalau kita berusaha, ya, untuk memahami Al-Quran. Kemudian ya kita harus itqanan jayyidah. Ya, kita harus meyakini dengan sebaik-baiknya. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, untuk mempelajari Al-Quran. Ya, kalau misalnya misalnya sesuatu saja yang ingin kita tahu maknanya, ya, kita siap untuk membuka kamus dan seterusnya. Giliran Al-Quran yang kita tidak tahu, kok tidak siap untuk membukanya. Jadi jiwa penasaran kita terhadap Al-Quran itu seharusnya lebih tinggi, ya. Makanya untuk itu bagi adik semua jangan malas untuk mempelajari Al-Quran. Wajtahidu fi fahmi tafsirihi, dan kita juga harus bersungguh-sungguh, ya, untuk memahami tafsirnya. Nah, ini bagaimana kesungguhan kita belajar tafsir itu, ya. Apakah biasa saja? Jangankan misalnya di sini, ya, misalnya adik-adik ketika belajar tafsir, ya, bagaimana efek Anda belajar tafsir?
Apakah ngantuk-ngantuk atau taqarrub ilallah atau Anda takut, gemetar hatinya dan seterusnya, atau menundukkan kepala sambil khusyuk atau menangis? Gimana efek Anda belajar tafsir hari Senin? Hah? Hari apa Anda belajar tafsir di kelasnya misalnya? Hari Selasa. Ya, hari Selasa misalnya. Ya, tingkat satu, ada tingkat satu di sini. Coba angkat tangan tingkat satu. Ya, saya tanya Gi, gimana efek belajar tafsir Gi? Tidak. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Ya, ada yang kedua. Gimana? Fira, ungkapkan perasaannya ketika belajar tafsir. Tidur, Allah karim. Ada yang semangat belajar tafsir ini. Muhaimin gimana? Biasa. Nah, ya, kemudian kita juga harus bersungguh-sungguh untuk memahami wasair ulumihi, semua yang berkaitan dengan Al-Quran, kayak usulnya, tajwidnya, makhrajnya, tahsinnya, ya, kemudian tilawahnya, ya, kemudian apa lagi? Adab-adabnya dan seterusnya. Itu semua yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, kita harus mempelajarinya. Kenapa? Nah, perhatikan ini. Fa'innahu aslul ulum wa muha. Karena sesungguhnya Al-Quran ini adalah asal, dasar, pokok semua ilmu pengetahuan ada di sana. Bukan hanya itu, dan Al-Quran ini adalah sebagai induknya ilmu pengetahuan. Makanya sekarang Anda tinggalkan induknya kan bahaya, ya. Nah, makanya ikuti kajian sebelum maghrib. Mandikan rame kita kan, Masya Allah, luar biasa. Itu langsung menghafal satu ayat hafal, ya, beserta artinya. Dan adik-adik diajarkan langsung satu ayat itu, nanti diajarkan tilawah, ya, bagaimana cara membacanya. Ndek si tiang lagi, ya, lawan kabur lawan nanti auzubillah doang wah, yo lain ungkah. Ya, lagu dendek dengan haluk suara nite. Yang diperhatikan itu adalah kalam Allah. Jadi suara ini tertutup, ya, dengan sebab makna-makna yang akan menenggelamkan hati kita, ya, sehingga kita akan berenang di lautan faidahnya Al-Quran, ya, ketelap melakukan, ya, sepi jamak, ya, paham tom? Nah, setelah itu, setelah kita belajar Al-Quran dan seterusnya, barulah yahfazu min kulli fannin mukhtasaran, barulah kita menghafal, ya, matan-matan pelajaran yang sifatnya mukhtasar, ringkas, ya, kayak mukhtasar jiddan, yang dimana Al-Imam siapa lupa? Ya, Al-Imam Abu Suja diperintahkan oleh sahabatnya untuk membuat kitab fikih yang terdiri dari pasal-pasal, ya, untuk supaya lebih cepat untuk diingat, dihafal dan seterusnya. Makanya dibuatlah yang namanya Fathul Qarib. Udah khatam Fathul Qarib, ndek mah. Dan kitab-kitab beli jak tamat Fathul Qarib, ndek mah. Kalau ada adik mau ikut Fathul Qarib, silahkan, ada kajiannya di tingkat 3 Banin setiap setelah maghrib sampai jam 9 kan. Setelah maghrib. Tapi kan ganti-ganti sama Banin. Oh iya, ganti-ganti. Iya. Supaya tamat, ya. Banyak kitab fikih belum selesai. Enggak nih kan, belajar fikih biasa bab ibadah. Ya, muamalah enggak pernah. Itu dimindai datang pasal atasan bu melengut terusan ketua si bater kan. Iya. Minimal kita tahulah istilah-istilah itu.
belain terus. Kenapa seperti itu? Kita harus mempelajari kitab matan yang kecil-kecil yang sudah diringkas oleh para ulama, ya, karena ia jama'u fihi bainat tarfaih minal hadis wa ulumihi. Karena di sana itu sudah terkumpul semuanya, ya, yang udah ada, yang sudah terkumpul dan udah disaring, ya. Itu semuanya tentunya diambil dari hadis dan ilmu-ilmu yang lain, dari Al-Quran, dari hadis dan seterusnya. Ya, makanya enak kita belajar fikih sekarang. Andaikan tidak ada kitab ini, ya, mungkin capek kita akan belajar ilmu fikih, itu harus baca hadis semua. Ya, makanya dibuatkan usul untuk memperoleh hukumnya. Ya. Sholat itu apa hukumnya? Wajib, bedalil kan? Ini kalau misalnya ndak ada langsung hukumnya wajib dan seterusnya, kan Anda harus baca dulu dari Al-Quran semuanya, di mana dalilnya dan seterusnya. Belum lagi dari hadis-hadisnya. Belum lagi nanti setelah Anda ketemu, Anda harus saring. Ya, apakah ini wajibnya kapan dan seterusnya. Kan beda-beda lagi itu. Kan pinang itu belajar. Hadis Arba'in 40 doang ini tamat. Ya, Malik Sahih Bukhari. Nah, itu udah lengkap juga. Apalagi tidak dibuatkan sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang sudah punya bab. Ya, Anda ketemunya di pohon-pohon pelepah-pelepah ini, ya, nyiur. Kemudian Anda ketemu di daun-daun itu, kan capek Anda gabung-gabungkan lagi dan seterusnya. Ya, tapi sekarang ini sudah ada ini, enak belajarnya. Ya, udah ada HP, enak belajarnya. Ya, Anda bingung buka HP, udah selesai. Ya, mbah Google dan seterusnya. Ya, HP-nya digunakan untuk apa? Raran yongki, ompong itu apa? Atau ompong. Oh ya, atau ompong. Allah. Nah, Stamir, belain terus. Barulah nanti kita belajar nahwu dan sharaf, ya. Setelah kita belajar Al-Quran, kemudian kitab-kitab fikih dan seterusnya, baru nanti belajar nahwu dan sharaf. Kecuali nahwu dan sharaf, coba saja cari pelajaran yang serumit itu. Dinarak pada contoh, ya, lamun pada contoh murojaah harah. Iya, coba saja. Tidak ada yang sama contohnya. Di kitab Ja'a Zaidun nih, coba petaan menara Ja'a Zaidun dan di kitab-kitab lainnya. Kecuali mun pada kitab nahwu kena lawi don jadi contoh kan? Arak Ja'a Zaidun lete tidak ada. Jadi contohnya di sana hanya menentukan fi'il, fa'il dan seterusnya. Ya. Setelah itu fa'il katanya baris dapan. Nanti ada yang tidak baris dapan. Makanya orang yang pintar nahwu dan sharaf itu sudah EQ-nya tinggi itu. Hanya Anda diberikan ilmu tentang nahwu dan sharaf itu udah luar biasa. Kalau matematika itu ilmu mabni namanya. Ya, memang ada juga ilmu pastinya di nahwu. Cuman kan kebanyakan i'rabnya mu'rab ketimbang yang mabni. Kalaupun mabni masih punya penjabaran, belum ada takwilan, ya, belum ada pembuangan. Nanti kalau ketemu ini beda namanya, ya, lain kancil. Huruf paling ribet huruf itu. Ya, huruf itu paling ribet. Gara-gara ada huruf merubah makna sebelumnya dan setelahnya, boleh lain arti. Ja'a belum datang huruf beda artinya. Datang. Ja'a bi beda. Ja'a fi, ja'a ila beda. Ya, rogiba jauh jadinya itu. Rogiba fi sama rogiba an. Ya, ada yang artinya cinta, senang, ada yang artinya benci. Itu gara-gara huruf. Huruf itu provokator. Ya, tapi itu akan menyempurnakan makna sebelum dan setelahnya. Tanpa huruf tidak akan sempurna kalam itu. Ya, dan seterusnya. Paham tuh adik-adik? Nah, makanya belajar nahwu sharaf. Ya. Apakah selesai sampai sana? Tidak. Ya, nanti harus Anda barisi. Setelah Anda bisa barisi, apakah selesai? Belum.
banyak prosesnya. Ya, kalau dihitung sampai 40-an proses baru akan menemukan makna aslinya. Gitu. Kalau matematika berapa langkah itu? 1 tambah 1 patai kium sekek 2 jari wah. Ya, kamu lebih lemanto kan lantung naik ketai. Itu dulu kami ingat ketika masa-masa SD itu. Ya, kita naikkan kaki kita. Ya, jok atas meja kan. Iya, lek ngereke. Kalau enggak juga kita biasanya bawa batu. Ya, jadi isi tas. Ya. Ibu Deni tahu matematika. Coba narak batu aja. Cekat kok matematika. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau ada adik insya Allah. Ada yang jurusan matematika di sini? Bisa? Jurusan matematika? Kapan? Oh, MA. Oh, enggak jurusan IPA begitu. IPA. Kenapa Pak benar? Nah. Ya, jurusan matematika kan ada sekarang itu dispesifikkan ke jurusan matematika. Ya. Tapi kalau orang yang menggeluti matematika dan fisika, ahli fisika, kimia dan seterusnya itu ada di luar biasa sebenarnya mereka. Ya, mereka bisa buat bom, ya, dan seterusnya. Bahkan itu kapal itu orang tidak bisa fisika, tidak bisa buat. Ya, ya itu harus ada ilmu fisika sama ini. Kalau kimia aja, saya udah putarnya. Kenapa? Ya, pokoknya ilmu matematika itu luar biasa. Ada saya uduk-uduk sama matematika nih. Oh, itu saya. Semangat yang belajar matematika. Jam berapa? Al-Fatihah.